program Pojok Seni Budaya Perempuan RRI Padang untuk edisi Senin 10 Januari 2022. Dan tentunya sahabat budaya, untuk edisi Senin hari ini kita akan membahas mengenai silat di ranah bagaimana. Dan tentunya di ujung telepon juga sudah terhubung narasumber kita, ada Bang Andre Rabeta. Kita sapa dulu sahabat budaya. Halo, selamat pagi Bang Andre. Ya, selamat pagi, Mbak. Iya, bagaimana kabarnya Bang Andre? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan tentunya sahabat budaya juga bisa bertanya dan menyaksikan kita saat ini di channel YouTube Perempuan RRI Padang, dan juga bisa di RRI Playgo. Dan tentunya nanti juga bisa sahabat budaya bertanya di 08 11 66 09240 atau ke via WhatsApp Perempuan juga bisa. Oke deh Bang Andre, ini sebelum ada yang bertanya nih Bang Andre, kalau boleh tahu nih lokasi Bang Andre saat ini di mana? Kebetulan saya lagi di Dumai. Lagi Itu dalam kerja kah atau memang ada urusan di sana? ngajar silat. Oke, ngajar silat. Wah, jauh juga ya di provinsi tetangga. Iya. Ngajar silat. Nah, Bang Andre, seputaran silat di Minangkabau, kenapa sih Bang Andre lebih memilih mendalami silat, lebih menyukai silat itu? Kenapa Bang Andre? Kalau boleh tahu. Kalau awal sukanya karena mungkin udah dari keluarga juga, Mbak. Jadi bapak saya juga silat, angku, kakek juga Iya. ikut silat semua. Nah, kemudian kakek orang tua pertama kali karena di sekolah waktu SD itu termasuk senang suka ribut kan, jadi diantarin ke guru silat gitu, diantarin ke guru Baik. silat, ke kakek aku kari. Nah dari situ aku kari ini nggak perlu ngajarin silat, tapi lebih ke ngajarin lah gimana jadi orang Minang, gimana cara beragama yang baik gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Oke, jadi memang dari keluarga sudah mengajari bagaimana silat itu ya, Betul. Bang Andre. Nah, kalau boleh tahu kan dari itu tahun berapa tuh Bang Andre sudah mulai mengenal silat itu? Kalau pertama kali tahu silatnya itu kelas 4 SD sama Angku Kari. Cuma habis itu kan stop belajar. Saya pernah lari ke karate, karena lari ke beberapa bela diri Jepang lah, salah satunya karate gitu. Kemudian SMP masih menggeluti karate juga. Nah, Jadi pas mau kuliah, itu pas kuliah saya baru kenal sama silat kampung lagi, jalan lagi silat kampung. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, walaupun sempat berjeda dulu, sempat menjalani atau mengenal namanya karate, taekwondo ya, yang Iya, hal-hal. karate aikido lebih tepatnya tuh. Oke, berarti memang intinya bela diri ya Bang Andre ya. Iya. Iya. Nah, kan kembali mengenal silat kampung kata Bang Andre ya. Nah, itu pertama kali yang diperkenalkan gerakan silat sama Angku Kari itu waktu kelas 4 SD apa nih Bang Andre? Iya, waktu itu saya nggak tahu alirannya apa, cuma Angku Kari itu posturnya lebih kecil. Waktu itu udah cukup tua, waktu itu saya nggak tahu umur. Dia imam di salah satu masjid yang ada di Dumai dulu tuh. Nah, jadi pas saya ke sana, dia suruh serang, terus tiba-tiba tangannya udah nancep di ulu hati saya, Mbak. Waduh. Dan itu berasa sekali. Nah, itu yang bikin saya bilang, wah ini bela diri mana ini, saya bilang. Walaupun proses saya menemukan silat itu panjang gitu, Mbak. Sampai sekarang, udah hampir 5 tahun lah saya nggak salah. Saya udah dedikasikan penuh hidup saya buat ngajar silat. Jadi saya nggak ada pekerjaan lain selain mengajar silat, Mbak. Oke, sudah 5 tahun, lumayan juga ya Bang Andre ya pengalamannya. Alhamdulillah saya udah ngajar ke Jakarta, sama kalau untuk kalau di Indonesia tuh saya udah punya kelas di Dumai sama di Jakarta, Mbak. Oke. Terus udah seminar silat udah beberapa kali juga ke Jakarta dan ke Singapura sama Malaysia. Oke. Keren juga nih pengalamannya ya. Ya, nah, tadi kan niatnya cuma siar silat aja. Jadi banyak orang yang hanya melihat silat itu dari pandangan mereka, atau ibaratnya mereka melihat dari satu sisi, Mbak. Nah, jadi kita coba
coba tawarkan nih ada bentuk dalam sisi lain yang kawan-kawan nggak tahu tentang silek nih gitu. Oke. Yang Nah, kita silek lihat itu seperti heeh. sebuah tarian-tarian. Nah, saya Mhm, mhm. tawarkan bela diri sileknya seperti ini loh, tekniknya begini loh. Dan ini Oke. bukan barang baru, ini ciptaan leluhurnya orang Minangkabau. Nah, nggak ada. Sampai saya merasa udah nggak ada alasan lagi buat saya Mhm. untuk nggak jalanin profesi sebagai pengajar silek. Nah, ini juga berkaitan dengan amanah yang diberikan oleh guru tua saya gitu. Jadi saya Oke. diangkat jadi guru oleh Pak Afrizal Chan dari Mhm. Perguruan Pencaksilat Telaga Biru Indonesia. Nah, Mhm. setelah diangkat, saya Mhm. pegang penuh amanah, saya Mhm. jalankan terus untuk biar sileknya, Mbak. Baik, jadi memang Heeh. banyak sekali nih pengalaman ya, 5 tahun sudah pergi ke Jakarta, juga menyiarkan, bagaimana silat-silat di Minangkabau itu di Kota Dumai, Oh, ke ya. Malaysia mengikuti seminar, ya Singapura. Nah, itu pengalaman yang menarik sekali ya Bang Andre ya. Nah, itu ketika berkunjung ke beberapa kota, ke 2 negara tadi Malaysia, Singapura itu, menampilkan gerakan atau aliran silat apa sih Bang Andre? Apakah cuma ya silat umum di Minangkabau seperti ini silatnya atau memang ada beberapa satu aliran silat yang Bang Andre paham nih. Jadi memperkenalkan ke kota lain dengan 2 negara tadi. Bagaimana Bang Oke. Andre? Jadi ceritanya kedua negara tadi itu saya kan jalan saya mengembangkan silat tradisi itu kan prinsipnya Mhm. nih nggak minta proposal dan nggak minta funding gitu. Saya jalan dengan kasih saya sendiri. Akhirnya Mhm. saya mulai melakukan promosi silat di sosial media. Ini setelah sering diskusi sama kawan-kawan di Jakarta, jadi mereka ngasih tahu beberapa strategi untuk mempromosikan silek ini. Nah, Oke. saya coba beberapa kali melalui sosial media seperti Facebook, Mhm. Instagram, dan diliriklah salah satu sama tuwo silek yang ada di Malaysia. Nah, Oke. akhirnya saya diminta datang untuk ke Malaysia, diundang datang ke Malaysia itu. Baik. Jadi diundang datang ke Malaysia itu, waktu itu saya memperkenalkan silek tarala, Mbak. Karena saya diamanahkan silek tarala. Jadi kalau di Minangkabau itu, Mhm. jangan coba-coba ajarkan silek yang kita nggak diberi izin oleh guru kita. Oke. Nah, jadi Mhm. kebetulan saya itu diamanahkan silek tarala oleh guru tua saya. Makanya saya hanya berani memperkenalkan silek tarala saja gitu. Mhm. Nah, saya kenalkan silek tarala ke sana, kemudian saya membantu tua silek yang mengundang saya itu untuk menyiapkan tim untuk Basilek Galombang di Negeri Sembilan pada saat itu. Nah, Oh, halo? halo. Oke. Jadi Habis itu mhm. kalau yang setelah dari sana, Mhm. kemudian balik lagi ke Padang, saya diundang oleh Singapura Minangkabau Association untuk workshop dan perform pada acara Lek Minangkabau Singapura. Wah. Waktu itu bersama almarhum Nedi Gampo juga kita berangkat sama-sama dari Padang itu, Mbak. Mhm. Jadi memang Gitu. banyak ya Bang Andre ya. Alhamdulillah dari silek Mhm. saya banyak mengenal orang dan bisa keluar dari melihat negeri lain di luar Indonesia. Iya. Sambilan ya Bang Oki ya. Sambilan ya Bang Andre ya. Apa ya memperkenalkan budaya Minangkabau salah satunya silat dan Ya. juga bisa berkunjung ke negara orang gitu. Ya, itu. Nah Bang Andre tadi kan Bang Andre bilang bagus sekali tadi ada yang memperkenalkan aliran silet talara. Tarala, Mbak. Tarala. Oke. Tarala. Itu apa bedanya dengan aliran yang lain? Kalau kita bicara aliran silek, Mbak, sebenarnya akarnya silek itu sama, Mbak. Akarnya silek itu yang dibawa oleh nenek moyang yang kita percaya itu yakni Maharaja Dirajo bersama 4 pengawalnya. Harimau Campo, Kujang Siam, Anjong Muslim, dan Kapungutan. 4 pengawal hebat inilah yang menciptakan gerakan-gerakan silek pada awalnya. Nah, Maharaja Dirajo ini yang memberikan karena silek itu adalah ia dalam dirinya, yang batinnya ini diturunkan oleh Maharaja Dirajo yang dikenal dengan Ilmu Gayo. Saya mungkin tidak bicara spesifik masalah itu. Cuma kemudian dari gerakan silek inilah lahir sekarang disebut orang beberapa aliran. Cuma perbedaannya aliran silek yang ada di Minangkabau ini bukan aliran yang sangat berbeda satu sama lainnya. Awalnya akan sama, jadi ibaratnya gini, Pak. Si A, guru, anggap aja nih nenek moyang kita namanya nih si A, dia ngajarkan ke 4 murid silek yang dia punya. 4 muridnya ini pulang kampung, kemudian mengembangkan lagi silek tersebut, tapi dengan karakter dan gaya mereka masing-masing, Mbak. Nah, kemudian contoh satu nih, misalnya Kumango. Nah, kenapa nama silek yang disebut dengan Kumango? Itu karena mungkin
karena wadi yang mengembangkan itu di daerah Pulau Batu Sangkar, tanah datar. Nah, kenapa disebut dengan sila lintau? Ya mungkin diberikan nama saja pada awalnya, kemudian seiring perkembangan zaman akhirnya menjadi sebuah aliran. Awalnya katanya sama Sarawak juga begitu, Pak. Oke, jadi memang di bawah dia sebenarnya sih gerakannya dasar silat itu ada ya Bang ya. Sama semua, cuma Iya, sama. akhirnya karena sila ini bukan dikte, sila itu dialektika, Pak. Kalau dikte itu seperti di sebuah bela diri, kita harus seorang gurunya itu mengajarkan bahwa nafasnya harus begini, tekniknya harus begini, pukulannya harus begini gitu. Sedikte itu dan sedetik itu. Nah, tidak nggak begitu. Oke. Tidak nggak begitu. Tidak itu kalau badannya kecil, dia diberikan teknik yang sama dengan orang yang badannya lebih besar, tapi teknik penggunaan caranya beda. Gitu. Nah, di sini jeniusnya orang Minangkabau itu sebenarnya. Oh, jadi memang ada perbedaannya dibilang yang silat itu bagaimana, bela diri itu bagaimana ya. Jadi Iya betul. ya bukan sekedar bela diri saja ya, sahabat Bukan. budaya ya. Betul. Ada istilah itu kayak filosofinya, gerakannya juga Banyak. mungkin ada makna ya Bang Andre ya. Iya itu makanya dia untuk menyingkap masing-masing gerakan silat itu, makanya ada kita kenal namanya penata petisi. Penata petisi itu penata itu seperti kita menata anak kecil, titi itu titian, titi itu jembatan. Jadi orang Minang kalau ingin menjelaskan sesuatu dia tidak akan langsung mengatakan to the point. Oke. Dia pasti menyeberangkannya melalui kata-kata. Nah, melalui penata petisi dia menyeberangkan maksudnya gitu. Sama di sini juga begitu. Makanya kenapa di sini ya kita lihat hari ini itu banyak menggunakan tarian karena ada sesuatu hal yang luar biasa yang sedang dibikin oleh tubuh tidak kita ketika mereka memanjat di gelanggang. Oke. Sesuatu yang sangat luar biasa dan itu yang dibungkuskan dalam bentuk tarian. Berarti memang awalnya kan kalau itu sih taunya kan silat itu dalam sebuah rande gitu loh Bang Andre ya. Karena kan di rande Iya. itu kan ada juga tuh beberapa gerakan silat dan Iya. taunya di sana tuh silatnya seperti ini. Rupanya banyak sekali aliran silat yang harus kita tahu. Dan umumnya itu banyak aliran silat aliran silat harimau ya Bang Andre ya. Nah, betul. Nah, itu kalau boleh tahu nih Bang Andre apa sih aliran silat harimau yang Bang Andre tahu? Kalau masalah aliran saya mungkin nggak tahu masalah aliran silat harimau karena saya nggak belajar silat harimau, Mbak. Cuma yang saya tahu semua silat di Minangkabau itu ada harimaunya. Oke. Artinya baik harimau secara filosofis maupun harimau secara karakter. Baik. Nah, gitu. Jadi di Minangkabau itu ada dua karakter binatang yang dituahkan. Maksudnya bukan dipuja, jadi mengambil tuah kepada dua hewan tersebut gitu. Nah, itu yakni harimau dan kucing. Oke, baik. Jadi memang Jadi ada tuahnya. Jadi kayak permainan sile di Tanah kita juga punya permainan harimau. Kawan-kawan kita di Tumanggo juga ada cetikan harimau. Banyak Mbak. Jadi kita melihatnya itu sebagai sebuah karakter. Karakter harimau itu bagaimana? Karakter harimau itu kalau menyerang lawannya, dia pasti kalau dia menyerang lawannya pasti dia makan itu lawannya itu mulutnya berdarah-darah. Oke. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya predator di rimba. Jadi ketika dia memangsa salah satu kawanan rusa misalnya, itu dia perlihatkan ke seluruh visi rimba bahwa dia penguasanya di situ. Nah, bagaimana kita analogikan ke dalam perkelahian? Perkelahian sile. Pertarungan sile secara harimau itu adalah pertarungan sile 1 lawan 1. Iya. Si A sama si B datang, sama-sama bertarung, itu finalnya adalah secabik kain kafan. Siapa yang kalah duluan, siapa yang terakhir berdiri, itu yang menang. Itu permainan jantan, Mbak. Oke. Nah, kita menyebutnya dengan silik dengan permainan jantan. Jantan ini yang disebut dengan yang dibawa oleh karakter harimau. Nah, yang kedua itu ada namanya kuciang, batino. Nah, kita menyebutnya mengambil karakter pada kucing. Kalau kucing itu menyerang lawan, itu dia coba kita lihat aja karakter kucing ini. Misalnya dia sudah habis memangsa memangsa beberapa tikus, kemudian dia datang ke kita dengan mulut yang tidak ada darah, bersih dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Iya. Nah, ini termasuk juga. Nah, ini yang banyak yang menolak pendapat ini karena saya juga sebenarnya menemukan persepsi ini dari salah satu guru saya gitu. Oke. Nah, jadi yang batino ini permainannya adalah ketika di Minang itu kita nggak bisa melawan secara jantan, kita main dari belakang. Misalnya di Cido atau di Tikam atau bagaimana. Nah, makanya ada di Minang itu istilah Cido, ada istilah. Ya itu karena orang Minang itu harga dirinya tinggi, Mbak, daripada dia kalah. Daripada dia kalah malu, lebih baik dia kalah mati. Iya. Gitu. Harga diri
harus tinggi ya Bang Harus Andre ya? harga tinggi orang Minang luar biasa, Mbak, luar biasa. Nah itulah modal itulah yang saya bawa memperkenalkan silat ini kemana-mana gitu. Baik. Nah, dalam proses memperkenalkan silat di Minangkabau itu dan sudah berkunjung ke Malaysia, ke Singapura, itu bagaimana sih Bang prosesnya Bang? Apakah ada jatuh bangun? Mungkin kan berbeda-beda ya, apalagi ini Malaysia sama Singapura itu budayanya beda dengan kita. Nah, bagaimana Hmm. memperkenalkan silat Minangkabau itu di Justru Singapura sebenarnya Malaysia? saya banyak belajar, Mbak. Jadi gini, Oke. kita Mhm. terjebak dalam pola negara nih. Oh, Negaranya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan ada Brunei. Itu sebenarnya kita dulu sebelum ada negara, sebelum ada yang namanya negara. Kerajaan kita itu saling konsolidasi, Pak. Oke. Kerajaan Minangkabau itu terkoneksi dengan kerajaan Malaysia. Kerajaan Melayu Malaysia juga terkoneksi dengan kerajaan yang ada di Singapura. Kerajaan yang ada di Singapura juga terkoneksi dengan kerajaan yang ada di Brunei. Dikenal dengan nama Nusantara awalnya. Nah, itu Nusantara itu pada saat dulu kalau orang dari Malaysia mau berdagang ke Indonesia, itu mereka nggak perlu bikin paspor. Mereka cukup laporkan menemui salah satu dubalang yang ada di kerajaan tersebut, dia melapor bahwa saya dari kerajaan ini, raja saya ini, saya di sini ingin ini. Selesai berdagang. Begitulah kearifan lokal kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu. Kemudian keinginan daripada penjajah agar negara-negara ini tidak bersatu dalam Nusantara lagi, dipecahlah menjadi Malaysia, dipecah menjadi Indonesia, dipecah menjadi Brunei. Nah, itu istilahnya. Oke, jadi Oke, memang jadi ketika saya memperkenalkan itu tidak kalau alhamdulillah kedua negara tersebut tidak ya kalau saya lihat di antara dua negara tersebut yang cukup modern itu sebenarnya di Singapura gitu. Oke, baik. Jadi kalau di Malaysia sendiri mereka sangat menjunjung tinggi budaya mereka, Mbak. Apalagi ada negeri 9 di sana ya Bang ya. Betul. Itu bahkan rumah gadang kita ada di negeri 9 paling besar di situ. Iya benar. Baiklah, ini sangat menarik ya sahabat budaya pengalaman Abang Andre ini memperkenalkan silat Minangkabau sudah sampai ke negeri Malaysia, Singapura, sudah juga berbagi ilmu pengalaman dan ilmu juga di Jakarta sama Kota Dumai ya Bang Iya, Andre Kota ya. Dumai ya. Nah, kalau boleh tahu di Kota Dumai itu ada perguruan silat apa nih Bang Andre? Salah satu ada saya belum buka perguruan di sini, cuma ada beberapa orang tua minta anaknya untuk saya mengajar privat, Pak. Oke, baik. Kemudian alhamdulillah ada juga permintaan dari salah satu perusahaan untuk saya melatih security mereka silat Minangkabau. Baik. Wah, ini banyak sekali manfaatnya sebenarnya Bang Andre ya untuk lebih selain bela diri juga memperkenalkan seni bela diri di Minangkabau itu silat ke orang-orang ya, apalagi orang-orang yang bukan asli dari ranah Minang sendiri. Betul. Nah, Bang Andre, kalau boleh tahu ini kan sudah 5 tahun mempelajari bagaimana itu silat di Minangkabau dan juga memperkenalkannya ke negara-negara lain. Itu bagaimana sih Bang pengalamannya? Mungkin adakah Bang Andre mengikuti kayak event atau perlombaan silat di Indonesia ini? Enggak, malah nggak pernah saya. Oke, baik. Malah nggak pernah karena saya bertemu salah satu teman ketika saya ke Jakarta. Dia inilah yang membantu merubah mindset saya, Mbak. Kalau dulu saya tuh kolot sekali, bahkan setiap orang tanya bisa silat nggak, saya pasti bilang nggak bisa, saya tolak. Lama-lama teman saya itu ngomongnya tegas dan langsung to the point. Dia bilang kalau karakter kita begini semua, bagaimana silat bisa diperkenalkan? Bagaimana kita bisa bilang silat nggak akan punah? Kalau guru-gurunya sendiri menolak atau malu dengan profesi yang mereka punya gitu. Nah, gitu. Jadi artinya teman saya itu intinya poinnya adalah bahwa saya itu kalau memang mau ngembangkan silat, jangan tanggung-tanggung, bangga dulu dengan apa yang dengan silat yang kamu punya. Kalau kamu sendiri nggak bangga dengan silat yang kamu punya, gimana kamu mau mengenalkan orang lain dan untuk bangga pula dengan silat tersebut gitu. Nah, dari itulah awalnya saya beranikan diri untuk on publish. Jadi kalau dibilang 5 tahun ini saya ngalir aja, Mbak. Saya nggak punya target neko-neko. Saya nganggap bahwa dengan ngajar silat, kesempatan saya untuk belajar lebih banyak, untuk beribadah juga lebih banyak, belajar ke guru-guru juga lebih banyak. Saya nganggap
proses 5 tahun ini hanya proses belajar saja gitu. Oke, Jika pun proses ada belajar. kesempatan saya untuk diberi kesempatan mengisi workshop, seminar silat di mana-mana itu ya karena itu memang bagian dari proses belajar, Mbak. Baik, jadi Buat saya memang belajar nggak pernah saya. Kalau masalah jatuh bangun ya pasti jatuh bangun lah. Apalagi saya bangunnya nggak pakai. Saya menjalankan silat saya itu mhm, awalnya banyak pertentangan sekali itu bukan hanya dari pihak luar saja, bahkan dari pihak perguruan sendiri pun saya mengalami tentangan-tentangan, Mbak. Nah, alhamdulillah saya buktikan dengan kerja mhm, dan sekarang saya sudah bisa lihat dan buktikan dan saya persembahkan untuk guru tua saya. Karena sejauh ini yang mendukung saya penuh itu karena guru tua saya, Mbak. Jadi sempat konflik saya di perguruan iya. gitu. Sempat ada beberapa pertentangan dari mereka karena saya membawa silat ini keluar. Tapi Oke. alhamdulillah mungkin Heeh. dengan saya tidak melakukan fight back ke teman-teman di perguruan, saya malah melakukannya dengan karya. Saya tidak minta uang ke perguruan, saya tidak minta uang ke pemerintah, saya tidak minta uang ke negara. Saya hanya minta bantuan Allah mudahkan jalan saya buat siar ini. Alhamdulillah 5 tahun itu saya nggak pernah minta bantuan pemerintah manapun untuk menjalankan siar silat ini, Mbak. Dan ini membuat saya lebih merdeka. Nah, ini juga yang saya tekankan ke anak-anak murid saya yang di Padang. Oke. Bahwa silat ini bukan barang murah, silat ini barang berharga. Pusako tinggi di Minangkabau. Kalau kalian nggak bisa memperlakukan ini atau belajar dengan baik-baik, kalian tidak akan keluar gitu. Jadi saya melakukan proses dulu. Dulu itu guru silat itu ngajar nggak banyak, Mbak. Paling banyak itu 5 orang atau 4 orang. Baik. Nah, ini yang saya pakai sistemnya. Saya ngajar di Jakarta itu 5 orang, saya ngajar di Padang itu ada 7 orang, agak banyak sedikit karena markas besar kita di Padang kan. Iya, benar. 7 orang itu. Tapi itu sudah melalui proses dari 30 orang, sekian orang berhenti gitu. Nah, karena biar yang sedikit inilah yang nanti akan ditargetkan. Mereka juga nanti target saya itu 1 orang dari pelatih tersebut, mereka akan melatih lagi nanti. Dengan konsep yang saya bawa ini. 1 orang melatih 5 orang, 1 orang melatih 5 orang. Jadi saya nggak cetak follower. Saya cetak leader, Mbak. Gitu. Iya. Jadi murid-murid saya ini harus bisa melampaui batasan saya gitu. Jadi saya punya standar begini, mereka harus bisa melewati batasan saya gitu. Mereka harus bisa melewati standar saya dalam mengembangkan silat. Jadi karena orang Minang itu tidak menolak modernitas, justru orang Minang itu sangat pandai, sangat bisa beradaptasi sekali dengan segala perkembangan zaman dengan catatan tidak melanggar syariat Islam karena pegangan orang Islam kan begitu. Iya, oke deh. Sebenarnya asik nih sahabat budaya ya ngobrol lanjut. Tapi kita akan jeda dulu ya Bang Andre ya. Dan tentunya sahabat budaya juga bisa bertanya nanti seputaran silat di Minangkabau itu bagaimana dengan Bang Andre. Kita akan jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,4 MHz.
aja Mbak. Saya nggak multi talent soalnya, jadi kalau dicampur dengan kerjaan lain saya nggak bisa gitu. Oke, baik. Paling ya Hah? alhamdulillah sekarang belajar jadi konten kreator Mbak. Oh, Jadi saya dulu pernah punya pengalaman tersesat di Gunung Merapi selama 7 hari waktu kelas 2 SMA. Nah, kemudian cerita tersebut pernah saya tuliskan, kemudian alhamdulillah viral di beberapa Instagram komunitas anak gunung. Kemudian saya putuskan untuk bikin channel YouTube di situ untuk buat menceritakan pengalaman saya tersesat di gunung pada saat itu, pada tahun 2001 itu. Oke, baik. Nah, Bang Andre ini masih seputaran silat ya, Bang Andre. Ya, Kalau boleh tahu nih, kan Bang Andre memberikan pengalaman atau ilmu ya, atau pengalaman lah seputaran silat di Minangkabau ini kan dengan beberapa anak didik. Nah, di anak didik itu campurkah perempuan sama laki-laki atau cuma laki-laki saja yang Bang Andre ajar tentang silat atau bagaimana? kalau di perguruan kita Telaga Biru itu banyak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Cuma kalau saya sekarang fokus ngajar laki-laki dulu, Mbak. Oke, Jadi baik. ada 2 orang perempuan juga yang belajar anak-anak SMA itu ada pelatih dari murid saya yang saya suruh untuk ngelatih langsung gitu. Jadi Oke. kita nggak nutup buat perempuan, cuma kalau saya memang lebih fokus buat ngelatih laki-laki. Gitu. Oke. Nah, Bang Andre ini kan mungkin ada nggak sih perbedaan antara misalkan kalau ada kesempatan nih Bang Andre atau Bang Andre melihat bagaimana anak murid Bang Andre memberikan ini ya ilmu atau pengajaran mengenai gerakan silat ke perempuan, itu ada nggak Ya, perbedaan gerakan silatnya antara laki-laki dengan perempuan, Bang Andre? perbedaan nggak ada, Mbak. Oke. Perbedaan nggak ada. Justru malah di zaman sekarang malah kalau sebenarnya ngajar perempuan harus lebih keras daripada ngajar laki-laki. Oke. Karena Iya kan manja karena ya. dampak internet, pembulian itu kan yang selalu jadi objek bully itu banyak anak-anak perempuan gitu kan. Baik. Nah justru kalau perempuan ini justru malah di Chile ini Mbak uniknya itu. Yang lebih cepat memahami pelajaran Chile itu perempuan sebenarnya ketimbang laki-laki. Oke. Iya karena Chile Kenapa tuh Bang? Chile itu mainnya di ranah raso Mbak. Nah, mereka kan nggak pakai logik nih, mainnya kan di ranah raso, di ranah. Sementara yang dominan main perasaan itu kan perempuan. Nah, Benar. jadi ketika perempuan memahami Chile ini, mereka justru lebih kencang mainnya, lebih cepat mereka dapat pemahaman tentang Chile ketimbang laki-laki. Nah, gitu. Jadi lebih halus mainnya. Gitu. Misalnya laki-laki harus mengeluarkan tenaga 50% buat ngebanting orang, perempuan nggak perlu sebesar itu menggunakan tenaganya. Gitu. Wah, jadi bisa nih ya Riri belajar Bisa, silat bahkan ya. harus belajar sebenarnya kalau orang Minang harus belajar Mbak. Karena identitas budaya kita nih, semakin saya pelajari silat ini makin ketemu. Setiap hari saya menemukan kejutan-kejutan, menemukan kekaguman-kekaguman baru. Wah, luar biasa ini teknik luar biasa. Oke, jadi memang selain apa ya, pokoknya mau dipandang perempuan laki-laki ya harus mau belajar. Harus Mbak, harus. Oke. Perbedaan nggak ada. Berarti memang nggak ada perbedaan gerakan apapun, yang penting Nggak ada. niat ya awalnya ya Bang Andre. Iya, nah itu dia niat. Kalau nggak ada niat susah juga Karena dikasih. niat memudahkan prosesnya, niat memudahkan. Apalagi kalau saya sekarang kan sistemnya ngajarnya itu kalau memang sungguh-sungguh itu memang saya nggak dibikin lama-lama Mbak. Jadi sudah dapat paham tidak. Saya bikin materinya itu, silabusnya itu bikin level. Jadi ada basic 1, ada basic 2, ada basic 3 gitu. Jadi ketika orang misalnya yang baru datang itu sudah punya basic bela diri, saya nggak ngulang dari nol lagi. Saya memoles bela diri dia langsung masuk ke pemahaman basic lanjutan. Gitu. Oke, baik. Nah, Bang Andre, ini kan Bang Andre sudah 5 tahun nih memberikan istilah tuh kayak ilmu atau pengalaman di dunia persilatan. Ada nggak gerakan silat yang dari Bang Andre ciptakan gitu? Atau memang dari gerakan dasar sudah ada tuh tinggal dikembangkan atau bagaimana? Nah ya lebih tepatnya begitu Mbak. Semua silat begitu. Jadi kita diajarkan dasar. Jadi gini, di silat Minang itu sebenarnya kalau kita mau punya gerakan tak terbatas, kita harus mampu memahami dasar sebaik-baiknya. Nah, dari dasar yang kita punya,
kita akan bisa menciptakan banyak teknik yang tidak terbatas jumlahnya. Tapi kalau kita hanya mempelajari tekniknya saja tanpa mempelajari dasarnya, kita akan buntu, Mbak. Terpaku Gitu. dengan Jadi di situ aja, Bang iya, Andre. makanya saya bilang ke murid-murid saya itu 6 bulan itu saya membentuk dasar, Mbak. Oke. Jadi saya nggak tambah pelajaran lain, saya betul-betul 6 bulan itu membentuk dasar. Nah akhirnya Mm-mm. di level selanjutnya saya minta mereka dari dasar yang saya tunjukin ini mana bentuk teknik yang mereka punya, gitu. Oke, jadi jangan sampai bingung nanti ada muridnya ya Bang Andre ya. Uh, Udah ada dasarnya, jadi tinggal mudah mengembangkan gerakan-gerakan dengan nah teknik yang baru juga. dan itu lebih alamiah, Oke. lebih alami mereka menciptakan tekniknya karena langsung terbentuk dari dasar, Mbak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Andre, tadi kan Bang Andre bilang masalah teknik nih ya. Nah, Ya. teknik dasar itu seperti apa sih Bang Andre? Berbeda per masing aliran, Mbak. Ada yang langsung belajarnya melalui pala B. Kalau kita ini nggak, kalau di Tarala ini belajarnya kalau kita mengenal istilahnya batang. Oke. Batang ini sama dengan tangga. Jadi ada bentuk kalau di Cilik Tarala kita ini ada 30 bentuk dasar. Oke, 30 bentuk gerak dasar ya? Iya, 30 bentuk gerak dasar itu dimainkan secara berpasangan. Oke. Gitu. Berarti memang harus berpasangan atau kalau sendiri bagaimana tuh Bang Andre? Itu makanya kalau di Cilik kita ini, di Cilik Minang pada umumnya saya temukan itu mereka lebih dapat menemukan soul permainannya itu berpasangan, Mbak. Karena kita kan tidak menempa tangan nih, kayak di kupu-kupu, tidak melakukan pemecahan benda keras segala macam. Tapi orang Cilik bisa sebenarnya melakukan itu, cuma kita nggak fokus itu. Akhirnya ketika orang Basile itu berpasangan, mereka itu langsung bersentuhan dengan lawannya. Karena tiap-tiap manusia ini punya energi, Mbak. Oke. Ada orang pernah dia memukul seseorang, kemudian tangannya bengkak. Wah. Terus dia tanya ke saya, orang itu padahal nggak ngelawan, Bang, tapi kenapa tangan saya jadi bengkak? Nah, karena orang itu juga punya energi. Oke, baik. Nah, jadi ada istilahnya conditioning latihan itu ya ketika masing-masing pesilat itu melakukan dengan partnernya masing-masing, Mbak. Oh, baik. Nah, di situ mereka langsung dapat merasakan bagaimana ditangkap dan bagaimana melakukan tangkapan. Di situ mereka dapat merasakan bantingan dan mereka bisa merasakan dibanting. Nah, puncaknya dari semua teknik itu memang ujung-ujungnya itu raso. Jadi puncak tertinggi Cilik itu raso sebenarnya, Mbak. Oke. Raso itu ada raso yang akan datang dan rasa yang telah datang, gitu. Baik. Jadi makanya intuisi orang Minang itu kuat-kuat itu. Jadi misalnya makanya ada istilah tagak meninjau jarak dakek marawi ranjau itu artinya ketika jauh dia sudah tinjau nih, ini orang maunya apa nih dari jauh nih. Nah kalau udah dekat diajak ngopi dulu, tapi pada saat diajak ngopi orang ini sudah nyiapin trap nih. Oke. Sudah marawi ranjau. Jadi sudah nyiapin jebakan nih, kalau orang ini mau bikin hal tidak bagus ke saya udah punya strategi buat jatuhnya gimana. Nah itu, orang Minang berpikirnya selalu di depan, Mbak. Iya, benar ya Bang Uki ya. Bang Andre. Nah, Bang Andre kalau boleh tahu nih, selama memberikan ilmu atau pengajaran mengenai silat Minangkabau itu, kalau boleh tahu itu apakah sudah sambil memperkenalkan, kan ada tuh beberapa silat yang menggunakan senjata nih Bang Andre. Ya. Nah, apakah anak murid Bang Andre sudah diperkenalkan dengan gerakan silat menggunakan senjata nih bagaimana? Jadi Mbak, kalau saya nih di standar yang saya bikin di murid-murid saya itu 3 bulan belajar mereka harus punya senjata masing-masing, Mbak. Oke. Iya, jadi gini, kalau orang dulu, orang sekarang itu nggak bisa lepas dari gadget. Nggak bisa lepas dari gadget. Risih, malah kalau gadgetnya tinggal mereka risih. Nah, orang Minang dulu, Mbak, itu gelisah kalau mereka nggak bawa senjata. Oke, baik. Gitu. Karena nggak memang gelisah. Jadi saya pengen mengembalikan kembali spirit Minangkabau zaman dulu itu ke zaman sekarang. Itu murid-murid saya itu, saya kasih sadar mereka harus punya satu senjata dan itu tidak boleh mereka keluarkan. Nah, mereka tekan perjanjian sama saya. Dalam kondisi sepanas apapun jangan pernah keluarkan ini senjata. baik. Itu syaratnya. Jadi kalau di Minangkabau itu, bukan di Minangkabau lebih tepatnya karena saya takut nanti melebat, yang di Cilik saya pelajari itu, senjata itu mengikut dari permainan langkah Cilik. Jadi kalau sudah bisa bersilik, otomatis bisa memainkan senjata. Jadi bukan sebuah materi yang terpisah atau terkhusus. Kalau kita di Tarala itu, di tingkatan tertentu kita akan diserang sama guru kita menggunakan pisau. Kita harus bisa melakukan tangkapan, kita harus bisa melakukan kuncian, dan kita harus bisa melakukan bantingan pada saat itu, Mbak.
Jadi setiap kita paham langkah silat, kita paham dengan silat yang kita pelajari, kita mau mainkan senjata apa aja bisa. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau udah apa ya, sudah paham dengan gerakan, sudah memahami, sudah pandai lah istilahnya dengan gerakan-gerakan silat yang sudah diberikan, boleh ya Bang Andre ya, tapi Iya. dengan satu syarat ya, Iya, walaupun ini kan bagian dari yang tadi, Mbak. Jadi kalau kita sudah menguasai dasar, kita sudah punya pengembangan, pengembangan ini bisa kita sambungkan dengan pisau, dengan golok, dengan karambit, bisa digabung semua dengan pola langkah kita. Oke. Tidak merupakan materi yang terpisah, Mbak. Baik. Jadi memang selain apa ya, selain senjata tuh selain benda ya Bang Andre ya, tapi juga dengan gerakan juga didukung ya Bang Andre ya. Iya, betul. Iya, jadi sahabat budaya jangan walaupun sahabat budaya mungkin ada beberapa yang sudah ahli dengan silat ya Bang Andre, tapi jangan semena-mena juga mengeluarkan senjatanya. Oh, jangan, nggak walaupun boleh, itu Mbak. hal Malu, yang Mbak. mendesak. Orang Minang ini ada standar. Jadi daripada kita terbunuh oleh pisau kita sendiri ketika kita menemukan lawan yang lebih mahir tingkatannya, lebih baik kita terbunuh dengan senjata lawan, lebih terhormat, Mbak. Oke. Ketimbang kita tuh. Jadi orang Minang itu nggak pernah mau mengeluarkan senjatanya di awal pertarungan, nggak akan pernah. Baik. Malu mereka. Oh, tunggu klimaksnya dulu ya Bang Andre ya. Nanti dari finalisasinya ini baru semuanya keluar gitu. Baik, jadi memang nggak sembarangan ya sahabat budaya ya, jangan gegara masalah emosional. Nah, memperkenalkan, melihatkan senjatanya ketika silat itu nggak boleh ya Bang Andre ya. Iya, ada klimaksnya, ada kondisinya deh untuk menggunakan senjata itu. Nah, kan Bang Andre bilang kalau karena murid anak didiknya sudah bisa, boleh gitu, sudah memperkenalkan gerakan silat menggunakan senjata. Sudah. Nah, itu berapa lama sih Bang Andre untuk mereka harus lihai menggunakan senjata ketika bersilat, itu berapa lama? Kalau standar belajar nggak ada, Mbak. Kalau di silat ini dia punya kemampuan yang bagus, dia punya daya tangkap yang bagus, dia punya feel yang bagus. 5 bulan, 6 bulan mereka udah selesai. Untuk gerakannya saja dulu, gerakan saja dulu. Jadi di Minangkabau itu, di silat Tarala itu, kita kasih pengantarnya selama 6 bulan. Jadi seumur hidup dia belajar untuk menemukan hal-hal baru dari yang 6 bulan mereka pelajari. Nah, jadi kita membebaskan murid-murid kita berpikir bebas untuk bagaimana yang mengembangkan ini. Jadi makanya orang Minang itu kenapa banyak genetiknya cerdas ya karena mereka nggak didikte, nggak didikte dengan harus begini, nggak ada aturan dan mereka harus bisa pula mengembangkan itu gitu. Oke, jadi memang ada apa ya, memang 6 bulan diajari dasarnya dulu ya Bang Andre ya. Dibentuk dulu, Mbak. Dibentuk dulu ya karakternya, jangan sampai belum terbentuk karakternya tapi takutnya gagal nih di ujungnya gitu ya untuk lebih memperdalam bagaimana sih silat di Minangkabau ini. Nah, ini kan lama nih proses Bang Andre ya, 5 tahun lebih lah memperkenalkan silat Minangkabau. Masih baru itu, Mbak. Masih banyak lagi. Legend-legend kita masih banyak. Iya. Nah, pengalaman yang paling menarik dan yang terburuk itu apa sih Bang Andre kalau boleh tahu? Yang terburuk itu paling menghadapi budaya cemeeh orang Minangkabau. Baiklah. Nah, gitu. Jadi karena saya pernah kenal orang Jakarta yang saya pernah konsultan saya lah istilahnya, abang ini, Mbak. Dia dari orang silat juga, tapi silat Betawi. Silat Sunda. Dia bilang begini, kita itu kita tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyakiti kita kalau kita tidak izinkan mereka sakiti kita. Gitu. Jadi itu yang saya pegang, Mbak. Jadi mau saya dicemeeh bagaimanapun juga, mau saya dipandang rendah sama siapapun juga, terus sekarang akhirnya saya rasakan 5 tahun ini ya mereka dulu yang jadi hater saya malah sekarang jadi teman saya, Mbak. Oke, musuh jadi teman ya, Bang. Bahkan saya karena memang saya tidak pernah izinkan mereka menyakiti saya, jadi saya juga nggak ada masalah sama mereka. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman saya support sekarang untuk on publish. Ya kan, saya bilang kalau kita sendiri malu dengan profesi kita sebagai guru silat, bagaimana kita bisa kenalkan silat? Saya bilang, bagaimana kita bisa membuat orang lain juga bangga dengan silat yang kita punya. Nah, di Minangkabau kita harus punya kebanggaan itu dulu, Mbak. Kalau kita nggak bangga dengan ilmu yang kita punya, ya kita
artinya berarti itu bukan jalan hidup kita gitu. Baik. Saya udah sejak saya komitmen di 5 tahun yang lewat, saya tinggalkan beberapa pekerjaan saya untuk fokus mengurus ini. Ya, alhamdulillah, walaupun belum lama, saya udah ngerasakan dampak luar biasa, Mbak. Perlahan-lahan orang sudah mulai merubah mindset mereka tentang silat. Bahkan saya pernah bikin nih, kita bikin kayak flash mob nih. Kita flash mob pakai baju bebas, kita tunjukin teknik-tekniknya silat. Nah, dari situ awalnya mereka pikir, wah ini bukan silat. Setelah kita selesai flash mob, kita buka baju kita baju silat semua. Nah, ini surprise bahkan bukan untuk orang luar saja, orang kita sendiri juga begitu. Dan yang mirisnya ini yang salah satu lagi hal yang menyedihkan itu, animo orang luar negeri itu tinggi sekali terhadap silat Minangkabau. Iya, benar. Tinggi sekali, luar biasa tingginya. Iya, Bang. Mereka Andre. bahkan menjadikan profesi mengajar silat ini di negaranya masing-masing itu dengan penuh kebanggaan. Iya. Bukan orang Minang, orang luar negeri begitu orang luar negeri bangganya. Kita bagaimana dengan kita orang Minangkabau? Gitu. Harus lebih lagi ya Sebenarnya harus begitu. Kebanggaannya harus ya, begitu. Bang Andre ya. Jadi ya sahabat budaya boleh mengikuti zaman ya Bang Andre ya, tapi jangan tinggalkan dulu deh yang memang asli dari daerah kita sendiri gitu. Iya, betul. Oke deh, Bang Andre, kita hampir di ujung acara nih. Apa sih harapan ke depan dengan silat di Minangkabau ini, Bang Andre? Ya, karena kalau saya mikirnya karena masing-masing perguruan silat itu egonya tinggi-tinggi, Mbak. Jadi tidak bisa digerakkan hanya dalam satu komunitas atau dalam satu organisasi kelompok. Maka saya hanya berharap bahwasanya semua satu poinnya adalah orang Minangkabau kembalilah belajar silat gitu. Hasanah keilmuan yang luar biasa diciptakan oleh leluhur kita ini, Mbak. Itu aja, lebih tetap ke situ aja sebenarnya. Baiklah, Bang Andre, terima kasih waktunya untuk Sama-sama, Perempuan RRI Padang Mbak ya, Adi. Bang Andre, untuk pagi hari ini. Semoga makin sukses, makin semangat lagi Amin, untuk amin. memperkenalkan silat di Minangkabau di mana saja berada ya, Bang Andre ya. Siap. Baik. Makasih, Mbak. Ya, terima kasih Bang Andre. Selamat Sama-sama, pagi. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat budaya, tadi Oke, kita siap. sudah ngobrol asik ya bersama Bang Andre Raberta. Ini seorang pesilat tradisi Minangkabau yang tentunya sahabat budaya sudah mendengarkan ya bagaimana perkembangan, bagaimana pengalamannya. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan kita Pojok Seni Budaya Perempuan RRI Padang untuk hari ini. Dan kita akan berjumpa Senin esok dengan narasumber yang berbeda juga dong tentunya. Baik sahabat budaya, di tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung dengan Perempuan RRI Jakarta hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Riri Antika pamit di program Pojok Seni Budaya Perempuan RRI Padang untuk hari ini. Tetap selalu dengerin kita terus di 92,4 MHz.